Kalau kamu lagi mikir buat mulai bisnis sewa jangka pendek, terutama kayak Airbnb, video ini buat kamu. Bisnis Airbnb tuh udah super menguntungkan dalam beberapa tahun terakhir ya. Dengan rata-rata host Airbnb di Amerika Utara tuh dapat sekitar 41.000,26 dolar tahun lalu. Sekarang dengan ledakan Airbnb ini, banyak banget kompetisi yang masuk pasar. Dengan listing sewa jangka pendek yang melonjak jadi 1,38 juta di bulan September, yang merupakan kenaikan 23% dibandingkan tahun lalu menurut AirDNA. Tapi ada berita terbaru tentang banyaknya host Airbnb yang banyak kehilangan. Bahkan semua booking mereka ya. Menurut artikel berita, semua ini tuh dimulai dari sebuah postingan viral dari pengguna Texas yaitu Runner DFY yang nge-tweet foto seorang superhost Airbnb yang menjelaskan penurunan besar dalam booking mereka selama 3-4 bulan terakhir guys. Sekarang meskipun itu terdengar kayak berita buruk, kalau kita itu lihat surat pemegang saham Airbnb untuk Q3 tahun 2022, kita itu bisa lihat bahwa mereka itu sebenarnya punya kuartal paling menguntungkan ya sepanjang masa. Bahkan ada tantangan geopolitik dan juga makroekonomi. Jadi dengan semua perspektif yang bertentangan ini, kita itu punya pertanyaan penting, yaitu apa saja hal yang benar untuk memulai Airbnb di tahun 2025. Buat kasih kamu itu sedikit latar belakang tentang naiknya Airbnb. Selama pandemi, kita itu melihat banyak permintaan yang beralih dari hotel ke Airbnb ya, karena harganya jauh lebih terjangkau. Dengan permintaan ini, kita juga lihat banyaknya host Airbnb baru yang bergabung ke industri ini buat cari untung tuh. Ini gak masuk akal ya guys, karena literally semua orang kan ngomongin berapa banyak uang yang mereka hasilkan dari Airbnb mereka kan. Ditambah lagi, kamu itu bisa masuk Airbnb tanpa butuh banyak uang dengan melakukan arbitrase Airbnb, yang itu bikin ini semakin menarik. Kalau kamu itu belum tahu apa itu arbitrase Airbnb, ini tuh basically ketika kamu itu bayar sewa untuk sebuah properti dan kemudian menyewakannya ke orang lain di platform seperti Airbnb, Vrbo, dan HomeAway. Sewa jangka pendek khususnya punya potensi penghasilan tertinggi ya, karena kamu itu bisa ngebandrol harga harian yang jauh lebih tinggi guys, dan kamu juga punya biaya kenyamanan buat survive gitu. Ini tuh bikin orang bisa dapat uang lebih banyak ya. Ngomong-ngomong soal jangka pendek, kamu mungkin penasaran gimana cara masuk ke pasar ini kan? Disinilah platform di Alpha itu masuk. Aku super excited banget buat nge-share ini ke kamu ya, karena ya mereka menawarkan alternatif yang bagus banget buat masuk ke industri penyewaan senilai 1,2 triliun dolar. Ini bagus ya dibandingkan metode tradisional yang butuh banyak modal. Gak semua orang punya 5.000 dolar buat biaya startup arbitrase Airbnb, dan bahkan lebih sedikit orang yang punya uang buat uang muka properti kan. Untung nyari Alpha itu bikin siapa aja bisa investasi di properti Airbnb milik mereka dengan mudah, kayak beli saham, investasi di banyak properti sewa liburan, bikin portofolio yang kuat, dan membuka jalan buat jutaan orang buat akses pasar triliunan dolar ini. Ini juga bukan startup sembarangan ya guys, karena mereka itu baru aja tanda tangan salah satu kesepakatan pembiayaan terbesar di industri ini senilai 200 juta dolar dan dapat tambahan 40 juta dolar dalam ekuitas properti buat akuisisi sewa liburan potensial di negara bagian kayak California, Florida, dan Tennessee. Jadi untuk waktu yang terbatas, mereka kasih kesempatan ke audiens aku buat bergabung sebagai pemegang saham di perusahaan ini dari awal. Ya, kesempatan kayak gini tuh biasanya cuma terbuka buat para kapitalis venture yang punya banyak uang dan juga koneksi ya. Hanya ada beberapa hari lagi untuk tawaran ini guys. Dan sekali lagi, kesempatan kayak gini tuh nggak sering muncul buat investor retail ya. Jadi jangan sampai kelewatan ya teman-teman, sebelum mereka itu tutup putaran pendanaan mereka pada 8 Desember hari Kamis nanti. Kunjungi aja website dengan link di bawah ini, yaitu invest.trialpha.com/charlie, dan mulai investasi di penyewaan jangka pendek hari ini. Oke, sekarang setelah kamu itu tahu updateannya, mari kita bahas beberapa alasan kenapa kita itu lihat penurunan dalam booking dan juga profit Airbnb secara keseluruhan ya. Suku bunga sekarang ada di kisaran 6% sampai 7% guys. Yang berarti host Airbnb baru yang mau masuk ke permainan ini itu bakal lihat profit mereka berkurang banyak ya kan di beberapa tahun pertama sampai mereka itu bisa refinancing. Sekarang kita itu udah masuk ke resesi ya, dan kita lihat pengeluaran di ekonomi jadi jauh berkurang guys, yang sebenarnya ini sangat normal kok. Ini tentu aja bikin batasan lebih rendah untuk jumlah pengeluaran di bidang perjalanan. Ada juga musim tinggi dan juga rendah ya, tergantung lokasi penyewaan kamu dan destinasi di sekitarnya. Contohnya penyewaan jangka pendek di sekitar resort ski itu dan juga snowboarding tentunya bakal naik di musim dingin dan turun di musim semi kan, bahkan di musim panas. Nah, penyewaan di daerah gurun itu bakal naik dan juga turun tergantung cuaca di area itu juga guys. Misalnya di Joshua Tree, booking tuh sebenarnya banyak berkurang saat cuaca tuh super panas teman-teman. Tentunya penyewa lebih milih tinggal saat cuaca tuh lebih sejuk kan, dan tentu aja sewa di destinasi wisata itu bakal naik ya di musim liburan, apalagi saat libur sekolah. Selain fluktuasi permintaan, tiket pesawat sekarang tuh jadi sangat mahal juga, yang bisa jadi bikin jumlah perjalanan tuh jadi berkurang kan. Nah, di luar deviasi alami itu, satu-satunya perbedaan sekarang tuh adalah karena ada peningkatan besar dalam kompetisi alias lebih banyak Airbnb yang muncul, kita akan lihat lebih banyak orang tuh kehilangan uang karena emang lagi turun untuk sebagian besar penyewa jangka pendek. Namun meskipun ada peningkatan kompetisi dan juga suku bunga, kamu itu masih bisa sukses kok kalau kamu itu mau masuk ke Airbnb di tahun 2025 dan seterusnya. Jadi sekarang setelah kita itu bahas beberapa masalah dan juga kesulitan, mari kita lanjut ke beberapa strategi dan juga trik tentang bagaimana kamu itu bisa sukses di Airbnb ya. Meskipun dalam resesi ini, tips nomor 1 adalah pilih model bisnis Airbnb kamu. Dan ini sangat-sangat penting teman-teman. Ada banyak strategi berbeda yang bisa kamu ambil buat mencapai tujuan kamu. Tapi berikut adalah cara-cara berbeda yang bisa kamu gunakan buat masuk ke industri ini berdasarkan harga. Pertama adalah Airbnb tradisional ya. Ini sangat mahal ya guys, dan kamu juga harus beli propertinya. Selanjutnya adalah arbitrase Airbnb. Ini lebih murah ya, tapi kamu itu tetap harus punya modal buat investasi dan juga furnitur properti yang kamu sewa tuh. Kemudian ada sewa jangka menengah dan juga jangka panjang serta perumahan korporat. Dan setelah itu tentu aja kita tuh punya Alpha yang paling murah. Sekarang buat mulai dengan Airbnb tradisional, kami
itu butuh banyak modal karena kamu harus beli propertinya. Namun, kamu itu bisa manfaatin banyak peluang pajak seperti studi segregasi untuk biaya yang memungkinkan kamu mempercepat penyusutan rumah. Aku bisa juga ngomongin ini berjam-jam guys, tapi itu basically ya mungkinin kamu untuk ngimbangin pendapatan pasif atau bahkan pendapatan aktif untuk orang-orang tertentu ya kan. Sekarang Airbnb itu lebih murah ya, karena kamu itu nggak perlu punya propertinya. Tapi kamu tetap harus investasi sekitar 5.000 sampai 10.000 dolar guys untuk biaya sewanya yang mencakup hal-hal kayak uang jaminan, furnitur dan dekorasi gitu, terus linen dan peralatan masak, bahkan fotografi dan videografi listingnya, terus layanan kebersihan dan pendirian entitas. Jadi ini lebih baik buat orang yang nggak punya banyak uang buat uang muka rumah. Kamu juga nggak bakal ngurusin atas biaya pemeliharaan properti yang besar gitu, karena ya pemilik properti yang bertanggung jawab nantinya. Kamu basically cuma sewa dari mereka aja. Tentu aja kamu juga bisa melakukan sewa jangka menengah, jangka panjang atau perumahan korporat gitu guys. Tapi ini tuh nggak akan seprofitable sewa jangka pendek yang punya tingkat hunian tinggi. Sewa jangka menengah lebih ideal buat orang-orang sibuk yang mau masuk ke modal Airbnb yang lebih set it and forget it gitu. Kamu juga akan menjamu lebih sedikit orang per tahunnya. Stresmu juga berkurang, tapi masih sangat mungkin kamu itu akan menghasilkan lebih banyak dibandingkan dengan sewa jangka panjang. Hal yang sama berlaku untuk perumahan korporat yang tentu aja punya lebih banyak perputaran dibandingkan penyewa jangka panjang tuh. Tapi itu masih memungkinkan kebanyakan orang untuk menghasilkan lebih banyak uang kan? Lihat, sangat penting untuk memilih model bisnis sewa jangka pendek yang tepat ya guys. Tips nomor 2 adalah pilih pasar yang kuat. Pertama, kita itu punya taman nasional ya kan. Nah, orang-orang itu udah familiar dengan taman nasional guys, dan kebanyakan udah nyari Airbnb buat stay di deket taman-taman kayak gitu. Beberapa contoh yang lebih dekat denganku adalah Joshua Tree dan Yosemite ya. Ada juga destinasi liburan kayak kota danau, kota pantai, ya Disneyland, sama yang dekat dengan resort ski dan juga snowboarding. Ya, banyak dari tempat-tempat ini tuh adalah tempat yang orang-orang tetap akan kunjungi terlepas dari kondisi ekonomi, kecuali mungkin Disneyland ya. Menemukan area yang bagus dengan banyak permintaan tapi nggak banyak pasokan tuh bakal bener-bener kasih kamu fondasi yang baik buat bisnis penyewaan jangka pendek kamu guys. Tips nomor 3 adalah cari agen real estate yang benar-benar ngerti tentang sewa jangka pendek. Sebagai broker real estate sendiri, aku tahu betapa pentingnya menemukan seseorang yang sangat spesialis dan tahu apa yang terjadi di area itu. Kamu cuma perlu fokus buat cari seseorang yang sangat spesial di Airbnb atau sewa jangka menengah atau panjang atau apapun yang kamu carilah. Mereka paham tujuanmu dan pasar real estate jangka pendek kan. Nah, mereka juga pasti mengidentifikasi properti yang cocok tuh. Tapi tentu aja sangat baik punya agen yang bisa bantu verifikasi angka-angka kamu dan pastikan kamu menguntungkan. Plus kalau kamu itu bukan orang lokal di area itu, mereka bakal tahu area itu jauh lebih baik daripada kamu kan. Tips nomor 4 adalah bangun tempat yang unik. Belajar desain interior dan juga bisa menciptakan tempat yang indah buat orang lain tinggal tuh adalah apa yang bakal bikin kamu bisa bersaing di pasar ini ya. Intinya kamu menciptakan blue ocean gitu dan bangun tempat yang unik yang nggak dimiliki orang lain. Aku bener-bener rekomendasiin kamu untuk gak ngikutin jalur cookie cutter ya, yang nyari properti yang biasa aja, furnitur yang bosenin, dan ya cuman bikin tempat itu tuh kayak semua Airbnb lain lah di lokasi itu. Kalau kamu itu melakukannya, kamu itu jadi komoditas yang basically kamu cuman bersaing di harga, dan itu bikin jauh lebih sulit buat kamu dapat booking guys. Jadi ini adalah contoh yang bagus dan keren ya buat Airbnb. Ya, sangat keren dan juga berbeda dari yang lain adalah teman-temanku Ryan di Yucca Valley. Kita sebenarnya nginep di sana dan itu salah satu Airbnb terbaik yang pernah aku tinggalin. Dan itu benar-benar karena tempatnya unik banget ya teman-teman. Gak ada properti lain di sekitarnya. Kita ada di atas bukit kan, dengan jendela dari lantai di langit-langit dan pemandangan kota dan pegunungan yang luar biasa. Iya, itu benar-benar berbeda dari semua Airbnb lain di sekitar area itu. Dan ya, itu sebabnya kita booking di sana guys. Cara lain yang bagus buat bangun tempat yang unik itu adalah lewat Airbnb glamping. Hal terbaiknya adalah ini tuh sebenarnya jauh lebih terjangkau daripada beli properti nyata. Ada biaya awal untuk tenda atau dome, ditambah live support buat outdoor kayak generator listrik, tempat duduk dan semua itu, dimana itu jauh lebih murah daripada nyiapin rumah yang sebenarnya. Kamu itu bisa beli tanah atau sewa dari pemiliknya dan negosiasi aja 1% dari keuntunganmu ya buat mereka, dan pemiliknya bahkan bisa bantu kamu kelola Airbnb-nya. Maksudku mereka langsung tinggal di lokasinya juga, jadi tuh bakalan perfect, dan mereka bisa bantu isi ulang air, kayu bakar, bersih-bersih, dan hal-hal lain kayak gitulah. Intinya kamu itu bisa jadi sangat kreatif sama Airbnb kamu guys, dan semakin unik tempatnya maka semakin kamu itu dapat bersaing di harganya. Tips nomor 5 adalah simpan keuntungan dan bangun buat backup nanti. Jadi sangat baik buat bersikap konservatif dan punya cadangan buat pemeliharaan serta biaya lain kayak pajak properti. Ya, tergantung di mana kamu itu sebenarnya membeli penyewaan jangka pendeknya ya. Seringkali sebagian besar uangmu itu akan dihasilkan di bulan-bulan saat musim tinggi. Jadi yang harus kamu lakukan adalah simpan aja uangnya yang tentunya dipakai buat invest kembali ya, atau disimpan aja untuk pas musim sewanya lagi rendah. Ini adalah temanku Selby Church, dan dia baru-baru ini bikin video tentang bagaimana dia itu kehilangan uang dengan Airbnb-nya. Sekarang kalau kamu itu mengalami masalah yang sama seperti dia, kamu itu gak mau berada dalam masalah karena kamu udah menghabiskan semua keuntungan hanya untuk berutang kembali dalam pajak dan biaya pemeliharaan kan. Untungnya dia tuh pinter banget guys, dia itu nyimpan keuntungan dan juga tahu bahwa itu seharusnya berjalan dengan baik dalam jangka panjang nantinya. Meskipun ini tuh disebut sewa jangka pendek ya, kamu tahu ya kan, ini mainnya tuh ya masih kayak penyewaan jangka panjang guys. Jadi ya intinya adalah kalian itu jangan berharap kalau aliran kas kalian itu bakal konsisten ya sepanjang tahun. Beberapa musim tuh bakal jauh lebih baik daripada yang lain, dan mungkin sangat penting untuk menumpuk dan ngumpulin uangmu selama bulan-bulan itu. Sekarang mari kita bahas kabar baiknya. Pada akhirnya meskipun uang yang masuk itu nggak nutupi hipotekmu, itu gak selalu jadi kerugian total kok buat kamu guys. Total ROI itu masih bisa baik kalau kamu itu punya propertinya, meskipun listingnya nggak
menghasilkan sebanyak itu kan. Jadi ya penyewa kamu akan bayar pokok pinjamanmu aja. Jadi kamu itu bangun ekuitas di situ. Terus rumahmu kemungkinan besar akan naik nilainya seiring waktu dan mungkinin kamu bangun lebih banyak ekuitas melalui apresiasi. Ada juga banyak potongan pajak dan pengurangan ya. Misalnya kayak studi segregasi biaya gitu. Ya, sebenarnya ngitung ROI dari sebuah properti itu jauh lebih kompleks ya daripada yang banyak orang pikirkan. Terus apakah Airbnb itu masih layak buat kita masukin? Jawabannya ya seenggaknya buat aku ya iya sih. Apakah makin sulit karena peningkatan kompetisi? Ya tentunya. Aku itu belum sempat wawancara isi Ryan ya, yang punya lebih dari 10 Airbnb di Gurun Palm Spring. Ya intinya adalah yang bilang bahwa semakin sulit karena banyak rumah cookie cutter yang muncul di platform. Kami itu sangat rekomendasiin kamu buat ngebeli sebidang tanah yang gak dikelilingi sama orang lain, bukan yang berada di lingkungan yang dikelilingi sama tetangga dan bangun tempat yang sangat-sangat unik di sekitarnya. Secara keseluruhan aku pikir Airbnb itu masih bagus ya buat dilakuin, terutama kalau kami itu bisa ngitung sebagai tukang properti profesional dengan IRS dan manfaatin semua peluang pajaknya. Arbitrase adalah cara yang bagus untuk mulai tanpa perlu banyak uang guys. Sewa jangka menengah, korporat, dan bahkan jangka panjang itu masih merupakan cara yang bagus untuk masuk ke permainan ini. Dan ya, real estate secara keseluruhan itu adalah cara yang bagus untuk membangun kekayaan ya, terlepas dari suku bunga atau harga dari rumah itu, karena ya itu akan selalu naik dalam jangka panjang. Plus kalau kami itu ngebeli, kami itu selalu bisa refinancing di masa depan nantinya kalau kami itu butuh akses ke uang itu dengan cepat. Aku bilang bahwa takeaway terbesarku untuk video ini tuh ya kayak biasanya, kalian harus langsung action. Karena semua bisnis tuh punya resiko dan kemungkinan besar kamu juga akan mengalami beberapa kegagalan kan. Tapi kalau kami itu terus mengambil tindakan dan gak pernah menyerah, kamu pasti akan berhasil kok. Aku harap kamu itu suka sama video ini. Kalau kamu suka, pastiin buat tekan tombol like dan juga subscribe ya buat lebih banyak konten kayak gini. Aku bikin banyak video tentang keuangan pribadi, investasi, dan kewirausahaan. So, terima kasih banyak atas waktumu dan aku akan ketemu kamu di video selanjutnya. Peace!